Audio Jungle. Pengantar analisis real 1. Barisan monoton oleh kelompok 8. Yang pertama, Yandita Galuh Ramadhani, NIM 4101411785. Yang kedua, Eis Nur Hasanah, NIM 4101418006. Yang ketiga, Anisofi Nur Latifah, NIM 4101418028. Yang keempat, Nuryati dengan NIM 4101418030. 3.3.1 definisi. Misalkan X sama dengan Xn barisan bilangan real, kita katakan X tak turun bila memenuhi ketaksamaan X1 kurang dari sama dengan X2 hingga kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan Xn plus 1 dan seterusnya. Kita katakan X tak naik bila memenuhi ketaksamaan X1 lebih besar dari sama dengan X2 hingga lebih besar dari sama dengan Xn lebih besar dari sama dengan Xn plus 1 dan seterusnya. Kita katakan X monoton bila X tak naik atau tak turun. Berikut ini barisan-barisan tak turun. 1, 2, 3, 4 hingga N dan seterusnya. 1, 2, 2, 3, 3, 3 dan seterusnya. A pangkat 2, A pangkat 3 hingga A pangkat N dan seterusnya bila A lebih besar dari 1. Berikut ini barisan-barisan tak naik. 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4 hingga 1 per N dan seterusnya. 1, 1 per 2, 1 per 2 pangkat 3 hingga 1 per 2 pangkat N min 1 dan seterusnya. B pangkat 2, B pangkat 3 hingga B pangkat N dan seterusnya bila 0 kurang dari B kurang dari 1. Barisan-barisan berikut tak monoton. 1, negatif 1, 1 hingga negatif 1 pangkat N plus 1 dan seterusnya. Negatif 1, 2, negatif 3 hingga negatif 1 pangkat N kali N dan seterusnya. Barisan-barisan berikut tak monoton tetapi pada akhirnya monoton. 7, 6, 2, 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Negatif 2, 0, 1, 1 per 2, 1 per 3, 1 per 4 dan seterusnya. Audio Jungle. 3.3.2 teorema konvergensi monoton. Barisan bilangan real monoton konvergen jika dan hanya jika barisan ini terbatas. Lebih dari itu, bila X sama dengan Xn barisan tak turun yang terbatas, maka lim Xn sama dengan supremum himpunan Xn. Bila Y sama dengan Yn barisan tak naik yang terbatas, maka lim Yn sama dengan infimum himpunan Yn. Bukti dari teorema 3.2.2 diketahui bahwa barisan konvergen pasti terbatas. Sekarang kita akan buktikan sebaliknya. Misalkan X barisan monoton yang terbatas, maka X tak turun atau tak naik. Pertama, misalkan X barisan tak turun dan terbatas. Dari hipotesis terdapat M elemen R sehingga Rn kurang dari sama dengan M untuk semua N elemen N. Menurut prinsip supremum terdapat X bintang sama dengan supremum himpunan Xn yang terdiri dari N elemen N. Kita akan tunjukkan bahwa X bintang sama dengan lim Xn. Bila epsilon lebih besar dari 0 diberikan, maka X bintang min epsilon bukanlah batas atas dari himpunan Xn yang terdiri dari N elemen N. Dari sini terdapat K elemen N sehingga X min epsilon kurang dari X bintang min epsilon kurang dari XK kurang dari sama dengan Xn kurang dari sama dengan X bintang untuk semua K kurang dari sama dengan N. Akibatnya, nilai mutlak Xn min X bintang kurang dari epsilon untuk semua K kurang dari sama dengan N. Karena epsilon lebih besar dari 0, sebarang jadi Xn konvergen ke X bintang. Bila Y sama dengan Yn barisan terbatas tak naik, maka jelaslah bahwa X sama dengan negatif Y sama dengan negatif Yn barisan terbatas tak turun. Dari A diperoleh lim X sama dengan supremum himpunan negatif Yn terdiri dari N elemen N. Di lain pihak, dengan teorema 3.2.3a, lim X sama dengan negatif lim Y. Sedangkan dari latihan 2.5.4b, kita mempunyai supremum himpunan negatif Yn terdiri dari N elemen N sama dengan negatif infimum
himpunan Yn terdiri dari n elemen n, karenanya lim Y sama dengan negatif lim X sama dengan infimum himpunan Yn terdiri dari n elemen n. Teorema konvergensi monoton memperkenalkan eksistensi limit dari barisan monoton terbatas. Hal ini juga memberikan cara perhitungan limit yang menyajikan kita dapat memperoleh supremum A, infimum B. Seringkali sukar untuk mengevaluasi supremum atau infimum, tetapi kita ketahui bahwa hal ini ada, sering pula mungkin mengevaluasi limit ini dengan metode lain. Tiga contoh. Limit dari seperakar n sama dengan 0, kita dapat menggunakan teorema 3.2.10. Akan tetapi, kita akan menggunakan teorema konvergen monoton. Jelaslah bahwa 0 merupakan batas bawah dari himpunan seperakar n terdiri dari n elemen n, dan tidak sukar untuk menunjukkan bahwa infimumnya 0. Dari sini, 0 sama dengan limit seperakar n. Di lain pihak, kita ketahui bahwa X sama dengan seperakar n terbatas dan tak naik, yang mengakibatkan X konvergen ke bilangan real X. Karena X sama dengan seperakar n konvergen ke X, menurut teorema 3.2.3, X kali X sama dengan seper n, konvergen X kuadrat. Karena itu, X kuadrat sama dengan 0, yang mengakibatkan X sama dengan 0. Misalkan Hn terdiri dari 1 plus setengah plus per 3 plus dan seterusnya hingga seper n untuk n elemen n. Karena Hn plus 1 sama dengan Hn plus seper n plus 1 lebih dari Hn, kita melihat bahwa Hn adalah suatu barisan naik. Dengan menggunakan teorema konvergensi monoton 3.3.2, pertanyaannya apakah barisan ini konvergensi atau tidak, dihasilkan oleh pertanyaan apakah barisan tersebut terbatas atau tidak. Upaya-upaya menggunakan kalkulasi numerik secara langsung tidak pada suatu dugaan mengenai kemungkinan terbatasnya barisan Hn mengarah pada frustasi yang tidak meyakinkan. Dengan perhitungan komputer akan memberikan nilai aprosiasi Hn sama dengan 11,4 untuk n 50.000 dan Hn sama dengan 12,1 untuk n sama dengan 100.000. Fakta numerik ini dapat menyatukan pengamat secara sekilas untuk menyimpulkan bahwa barisan ini terbatas. Akan tetapi pada kenyataan barisan ini divergen, yang diperlihatkan oleh H2 pangkat n sama dengan 1 plus setengah plus sepertiga plus perempat plus dan seterusnya plus 1 per 2 pangkat n min 1 plus 1 plus dan seterusnya hingga plus seper 2 pangkat n lebih besar dari 1 plus setengah plus seperempat plus seperempat ditambah dan seterusnya hingga 1 per 2 pangkat n plus dan seterusnya hingga 1 per 2 pangkat n sama dengan 1 plus setengah plus dan seterusnya hingga plus setengah sama dengan 1 plus n berdua. Karena Hn tidak terlihat, teorema 3.2.2 menyiratkan bahwa ia berbeda. Hal ini membuktikan bahwa ia adalah deret tak hingga yang dikenal sebagai deret harmonik divergen. Lihatlah contoh pada 3.7.6b pada bagian 3.7. Istilah Hn meningkat sangat lambat.
Sebagai contoh, dapat ditunjukkan bahwa untuk mencapai Hn lebih dari 50 akan memerlukan sekitar 5,2 kali 10 pangkat 21 tambahan, dan komputer normal yang menghasilkan 40 juta tambahan per detik akan membutuhkan lebih dari 400.000 tahun untuk melakukan perhitungan. Ada 31.536.000 detik dalam setahun. Komputer super yang dapat melakukan lebih dari 1 triliun tambahan per detik akan membutuhkan lebih dari 164 tahun untuk mencapai tujuan sederhana itu. Dan superkomputer IBM Roadrunner dengan kecepatan operasi kuadrilion per detik akan memakan waktu lebih dari 1,5 tahun. Urutan yang didefinisikan secara induktif harus diperlakukan secara berbeda. Jika urutan seperti itu diketahui konvergen, maka nilai batas kadang-kadang dapat ditentukan dengan menggunakan hubungan induktif. Sebagai contoh, misalkan konvergensi telah ditetapkan untuk urutan xn yang didefinisikan oleh x1 sama dengan 2, xn plus 1 sama dengan 2 plus 1 per xn dengan n anggota n. Jika kita membiarkan x sama dengan limit xn, maka kita juga memiliki x sama dengan limit xn plus 1, karena 1 tail xn plus 1 menyatu dengan batas yang sama. Selanjutnya, kita melihat bahwa xn lebih besar dari 2, sehingga x tidak sama dengan 0 dan xn tidak sama dengan 0 untuk semua n anggota n. Oleh karena itu, kita menerapkan teorema batas untuk urutan untuk mendapatkan x sama dengan limit x n plus 1 sama dengan 2 plus 1 per limit xn sama dengan 2 plus 1 per x. Jadi, batas x adalah solusi dari persamaan kuadrat x kuadrat min 2x min 1 sama dengan 0, dan karena x harus positif, kami menemukan bahwa atas urutannya adalah x sama dengan 1 plus akar 2. Tentu saja, masalah konvergensi tidak boleh diabaikan atau dianggap biasa saja. Sebagai contoh, kita mengasumsikan urutan yn didefinisikan oleh y1 terdapat 1, yn plus 1 terdapat 2 yn plus 1 sama dengan batas y. Maka kita akan mendapatkan y sama dengan 2n plus 1, sehingga y sama dengan min 1. Tentu saja hal ini tidak masuk akal. Baik, selanjutnya yaitu 3.3.4 contoh. Misalkan y sama dengan yn didefinisikan secara induktif oleh y1 sama dengan 1 dan yn ditambah 1 sama dengan 1 per 4 dikali 2yn ditambah 3 untuk n lebih dari atau sama dengan 1. Kita akan menunjukkan bahwa limit y sama dengan 3 per 2. Kalkulasi langsung menunjukkan bahwa y2 sama dengan 5 per 4. Dari sini kita mempunyai y2 lebih dari y1 dan y2 kurang dari 2. Dengan induksi, kita akan tunjukkan bahwa yn kurang dari 2 untuk semua n anggota bilangan asli. Ini benar untuk n sama dengan 1,2. Jika yk kurang dari 2 berlaku untuk suatu k anggota bilangan asli, maka 1 per 4 dikali 4 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 3 per 4 lebih dari yk ditambah 1 sama dengan 1 per 4 dikali 2 yk ditambah 3, dan 1 per 4 dikali 4 ditambah 3 sama dengan 1 ditambah 3 per 4 kurang dari 2.
Dengan demikian, YK ditambah 1 kurang dari 2. Oleh karena itu, YN kurang dari 2 untuk semua N anggota bilangan asli. Sekarang, dengan induksi kita akan tunjukkan bahwa YN kurang dari YN ditambah 1 untuk semua N anggota bilangan asli. Kemudian, pernyataan ini tidak dibuktikan untuk N sama dengan 1. Anggaplah bahwa YK kurang dari YK ditambah 1 untuk suatu K anggota bilangan asli. Maka 2YK ditambah 3 kurang dari 2YK ditambah 1 ditambah 3 yang diikuti oleh YK ditambah 1 sama dengan 1/4 2YK ditambah 3 kurang dari 1/4 dikali 2YK ditambah 1 ditambah 3 sama dengan YK ditambah 2. Jadi, YK kurang dari YK ditambah 1 mengakibatkan YK ditambah 1 kurang dari YK ditambah 2, sehingga YN kurang dari YN ditambah 1 untuk semua N anggota bilangan asli. Kita telah menunjukkan bahwa Y sama dengan YN adalah barisan naik dan terbatas di atas oleh 2. Menurut teorema konvergensi monoton, Y konvergen ke suatu limit yakni pada kurang dari atau sama dengan 2. Dalam hal ini, tidak mudah untuk mengevaluasi limit YN dengan menghitung suprimum dari YN untuk N anggota bilangan asli. Tetapi, terdapat cara lain untuk mengevaluasi limitnya, karena YN ditambah 1 sama dengan 1/4 dikali 2YN ditambah 3 untuk semua N anggota bilangan asli. Maka, suku ke N dari 1 ekor Y1 dan suku ke N dari Y mempunyai relasi aljabar sederhana. Dengan teorema 3.1.9, kita mempunyai Y sama dengan limit Y1 sama dengan limit Y, yang diikuti dengan teorema 3.2.3 diperoleh Y sama dengan 1/4 dikali 2Y ditambah 3, yang selanjutnya mengakibatkan Y sama dengan 3/2. Selanjutnya yang kedua yaitu Z sama dengan Zn dengan Z1 sama dengan 1 dan Zn ditambah 1 sama dengan akar dari 2Zn untuk semua N anggota bilangan asli. Kita akan lanjutkan limit Zn sama dengan 2. Catatan bahwa Z1 sama dengan 1 dan Z2 sama dengan akar 2. Dari sini kita ketahui bahwa Z1 lebih dari atau sama dengan 1 dan Z1 kurang dari atau sama dengan Z2 dan Z2 lebih dari atau sama dengan Z1 dan Z2 kurang dari 2. Kita klaim bahwa Z tak turun dan terbatas di atas oleh 2. Untuk membuktikannya, kita akan lakukan secara induksi, yaitu Zn lebih dari atau sama dengan 1 dan Zn kurang dari Zn ditambah 1 dan Zn ditambah 1 lebih dari Zn dan Zn ditambah 1 kurang dari 2 untuk semua N anggota bilangan asli. Faktor ini dipenuhi untuk N sama dengan 1. Misalkan hal ini juga dipenuhi untuk N sama dengan K, maka 2ZK lebih dari atau sama dengan 2 dan 2ZK kurang dari 2ZK plus 1 dan 2ZK plus 1 lebih dari 2ZK dan 2ZK plus 1 kurang dari 4 yang diikuti oleh akar 2 lebih dari 1 dan akar 2 kurang dari atau sama dengan ZK ditambah 1 sama dengan akar dari 2ZK dan ZK ditambah 1 sama dengan akar dari 2ZK lebih dari atau sama dengan akar 2 dan ZK ditambah 1 sama dengan akar dari 2ZK kurang dari ZK ditambah 2 sama dengan akar dari 2ZK ditambah 1 dan ZK ditambah 2 sama dengan akar dari 2ZK ditambah 1 lebih dari
lebih dari ZK ditambah 1 sama dengan akar dari 2ZK, dan ZK ditambah 2 sama dengan akar dari 2ZK ditambah 1 kurang dari akar 4 sama dengan 2. Pada langkah terakhir, kita menggunakan contoh 2.2.14 bagian A. Karena ketaksamaan ZK lebih dari atau sama dengan 1 dan ZK kurang dari ZK ditambah 1 dan ZK ditambah 1 lebih dari ZK dan kurang dari 2 mengakibatkan ZK ditambah 1 lebih dari atau sama dengan 1 dan ZK ditambah 1 kurang dari ZK ditambah 2 dan ZK ditambah 2 lebih dari ZK ditambah 1 dan ZK ditambah 2 kurang dari 2. Karena itu, Zn lebih dari atau sama dengan 1 dan Zn kurang dari Zn ditambah 1 dan Zn ditambah 1 lebih dari Zn dan kurang dari 2 untuk semua n anggota bilangan asli. Karena Z sama dengan Zn terbatas dan tak urun, menurut teorema konvergensi monoton, Z konvergen ke Z sama dengan subprimum dari himpunan Zn. Akan ditunjukkan secara langsung bahwa subprimum Zn sama dengan 2. Jadi, Z sama dengan 2. Karena Z sama dengan Zn terbatas dan tak urun, menurut teorema konvergensi monoton, Z konvergen ke Z sama dengan subprimum Zn. Akan ditunjukkan secara langsung bahwa subprimum dari Zn sama dengan 2. Jadi Z sama dengan 2. Atau kita dapat menggunakan cara bagian A, yaitu relasi Zn ditambah 1 sama dengan akar dari 2Zn, memberikan relasi antara suku ke N dari Z1 dan suku ke N dari Z. Dengan teorema 3.1.9, kita mempunyai limit Z1 sama dengan Z sama dengan limit Z. Lebih dari itu, menurut teorema 3.2.3 dan 3.2.10, Z harus memenuhi relasi Z sama dengan akar 2Z. Karena Z harus memenuhi persamaan Z pangkat 2 sama dengan 2Z dengan akar persamaan Z sama dengan 0,2. Karena ketentuan Z sama dengan Zn semuanya memenuhi Zn lebih dari atau sama dengan 1 dan Zn kurang dari atau sama dengan 2. Maka, menurut teorema 3.2.6, Z lebih dari atau sama dengan 1 dan Z kurang dari atau sama dengan 2. Karena itu, Z sama dengan 2. Lanjut ke 3.35 contoh. Misalkan A lebih dari 0, kita akan mengkonstruksi barisan Sn yang konvergen ke akar A. Misalkan S1 lebih dari 0 sembarang, dan didefinisikan Sn ditambah 1 sama dengan setengah dikali Sn ditambah A per Sn untuk semua n bilangan asli. Kita akan tunjukkan bahwa Sn konvergen ke akar A. Pertama, kita akan tunjukkan bahwa S kuadrat N ditambah 1 lebih dari sama dengan A untuk semua N lebih dari sama dengan 2. Karena S kuadrat N min 2 Sn ditambah 1 dikali Sn ditambah A sama dengan 0, persamaan ini mempunyai akar real. Dari sini diperoleh diskriminannya 4S kuadrat N ditambah 1 dikurangi 4A harus tidak negatif, yaitu jelas S kuadrat N ditambah 1 lebih dari sama dengan A untuk N lebih dari sama dengan 1. Untuk melihat Sn pada akhirnya tak naik, kita catat bahwa untuk N lebih dari sama dengan 2, kita mempunyai Sn dikurangi Sn ditambah 1 sama dengan Sn dikurangi setengah dikali Sn ditambah A per Sn sama dengan setengah S kuadrat N min A per Sn lebih dari sama dengan 0. Dari sini Sn plus 1 kurang dari sama dengan Sn.
untuk semua n lebih dari sama dengan 2. Menurut teorema konvergensi monoton, limit Sn sama dengan S ada. Lebih dari itu, dari teorema 3.23, S harus memenuhi S sama dengan setengah dikali S ditambah A per S, yang mengakibatkan S sama dengan A per S atau S kuadrat sama dengan A. Jadi, S sama dengan akar A. Untuk perhitungan, sering penting untuk mengestimasi bagaimana cepatnya barisan Sn konvergen ke akar A. Dari di atas, kita mempunyai akar A lebih dari sama dengan Sn untuk semua n lebih dari sama dengan 2. Dengan menggunakan ketaksamaan, A per Sn kurang dari sama dengan akar A kurang dari sama dengan Sn, sehingga 0 kurang dari sama dengan Sn dikurangin akar A kurang dari sama dengan Sn kurangi A per Sn sama dengan Sn kuadrat min A per Sn untuk n lebih dari sama dengan 2. Dengan menggunakan ketaksamaan tersebut, kita dapat menghitung akar A dengan derajat akurasi yang diinginkan. Lanjut ke bilangan Euler 3.36 contoh. Misal, En didefinisikan sama dengan 1 ditambah 1 per N pangkat N untuk N anggota bilangan asli. Kita akan tunjukkan bahwa E sama dengan En terbatas atau tak turun. Karenanya, E konvergen yang sangat terkenal itu yang nilainya mendekati E sama dengan 2,71881828459045 dan kemudian digunakan sebagai bilangan dasar logaritma natural. Bila mana kita menggunakan teorema binomial, kita mempunyai En sama dengan 1 ditambah 1 per N pangkat N sama dengan 1 ditambah N per 1 dikali 1 per N sampai dengan seterusnya. Ini dapat ditulis menjadi En sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 per 2 faktorial dikali 1 min 1 per N ditambah sampai dengan seterusnya. Dengan cara serupa, kita mempunyai En plus 1 sama dengan 1 ditambah 1 ditambah 1 per 2 faktorial dikali 1 min 1 per N plus 1 sampai dengan seterusnya. Perhatikan bahwa ekspresi En memuat N plus 1 suku, sedangkan untuk En plus 1 memuat N plus 2 suku. Selain itu, masing-masing suku dalam En adalah lebih kecil atau sama dengan suku yang bersesuaian dalam En plus 1 dan En plus 1 mengandung lebih satu suku positif. Oleh karena itu, kita mempunyai 2 kurang dari sama dengan S1 kurang dari sama dengan E2 kurang dari sama dengan En kurang dari sama dengan En plus 1 kurang dari sama dengan seterusnya. Dengan demikian, suku-suku E naik. Untuk menunjukkan bahwa suku-suku dari E terbatas di atas, kita perhatikan bahwa jika P sama dengan 1, 2 sampai dengan N, maka 1 min P per N kurang dari 1. Selain itu, 2 pangkat P min 1 kurang dari sama dengan P faktorial. Bisa dilihat di 1.2.4 bagian E. Dengan demikian, 1 per P faktorial kurang dari sama dengan 1 per 2 pangkat P min 1. Oleh karena itu, jika N lebih dari 1, maka kita mempunyai 2 kurang dari En kurang dari 1 ditambah 1 ditambah 1 per 2 ditambah 1 per 2 kuadrat ditambah sampai seterusnya sampai dengan 1 per 2 pangkat N min 1. Karena dapat dibuktikan bahwa dapat dilihat di 1.2.4 bagian F diperoleh 1 per 2 ditambah 1 per 2 kuadrat sampai dengan 1 per 2 N min 1 sama dengan 1 dikurangi 1 per 2 N min 1 kurang dari 1. Kita simpulkan bahwa bukan 2 kurang dari En kurang dari 3 untuk semua N anggota bilangan asli.
Menurut teorema konvergensi monoton, kita peroleh bahwa barisan E konvergen ke suatu bilangan real antara 2 dan 3. Kita definisikan bilangan E merupakan limit dari barisan ini. Dengan penghalusan estimasi, kita dapat menemukan bilangan yang dekat sekali ke E. Tetapi kita dapat menghitung secara eksak. Karena E adalah suatu bilangan irasional, akan tetapi mungkin untuk menghitung E sampai seberapa tempat desimal yang diinginkan. Pembaca boleh menggunakan kalkulator atau komputer untuk menghitung EN dengan mengambil nilai N yang besar. Terima kasih atas perhatiannya.